Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan terdiri dari saya sendiri, Lili Amanatus Sholihah, Dia Ayu Oktaviani, dan Lufi Arifah, yang akan memaparkan pemahaman serta pendapat dari kelompok saya terkait dengan video yang keempat yang membahas mengenai revisi UU. Sebenarnya, niat merevisi UU Pemilu datang dari DPR dan sudah masuk dalam program legislasi nasional 2021. Salah satu butir tawar-menawar politik adalah apakah pilkada akan tetap digelar pada tahun 2024 atau dinormalkan menjadi tahun 2022 dan 2023. Di dalam opini Budiman, mengenai pembahasan revisi UU Pemilu koalisi DPR terbelah, menurutnya yang menjadi bahan tawar-menawar adalah pilkada, dan yang menjadi masalah pada tahun 2022 dan 2023 ada beberapa gubernur yang berakhir masa jabatannya. Jika undang-undang akan diberlakukan, artinya pemilu pada tahun 2024 itu akan ada sejumlah gubernur yang dipilih pada tahun 2020 yang masa jabatannya akan terpotong dan masalah ini akhirnya menjadi transaksi politik yang dikaitkan dengan kontestasi Presiden 2024. Istana menolak revisi UU Pemilu, artinya pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024. Banyak sekali tawar-menawar politik dan banyak menjadi pro dan kontra. Sebagai contoh yang disetujui revisi UU dan setuju normalisasi pilkada yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Artinya pilkada 2022 akan dilangsungkan dan pilkada 2023 juga akan dilangsungkan. Alasannya, karena terlalu banyak pelaksanaan tugas jika serentak terlalu banyak pejabat gubernur, jika gubernur-gubernur itu dikosongkan. Dan jika pemilu serentak, seperti halnya pada tahun 2019, yang lalu ada beberapa petugas KPPS yang sampai meninggal dunia karena kelelahan. Sebaiknya ada pada Partai Golkar, P3, PAN, dan Gerindra menolak revisi Undang-Undang Pemilu namun setuju dengan normalisasi pilkada. Alasannya, kondisi politik dalam pandemi sebaiknya justru PDIP dan PKB setuju dengan revisi UU Pemilu, tapi menolak normalisasi pilkada. Tawar-menawar ini sedang terjadi ketika revisi Undang-Undang Pemilu dibuka, kemudian akan muncul diskusi mengenai ambang batas pencalonan presiden apakah 20% atau 25%, lalu ambang batas parlemen. Kemudian terkait dengan sistem pemilu yang akan dipakai, sehingga begitu banyak problem-problem yang ada di balik kegiatan untuk melakukan revisi undang-undang pemilu. Bahwa faktanya akan banyak kepala daerah yang kosong di tahun 2022. Padahal pada waktu itu adalah masa pandemi yang mana pasti masyarakat juga membutuhkan public figure seperti kepala daerah, dan ini harus dipertimbangkan. Menurutnya, lagi sebaiknya ruang untuk ambang batas diturunkan agar tidak terjadi polarisasi dan hendaknya elit politik betul-betul mempertimbangkan sebuah pemilu yang berkualitas. Di samping itu, masa pandemi dan pemulihan ekonomi dijadikan alasan untuk menggelar pilkada 2022 tidak tepat. Namun, argumentasi tersebut sebenarnya masih lemah jika dilihat dari sudut konsistensi, karena kemarin pilkada pada Desember 2020 saja dilaksanakan di tengah pandemi, meskipun masyarakat sipil menolak. Itu saja penyampaian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 4.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.